Sementara kita ketahui bahwa pada saat melakukan perdamaian dengan 3 pelapor yang mencabut laporan tersebut, jelas di sana kuasa hukum daripada Syekh itu menyebut bahwa adanya perdamaian itu ada ikrar untuk bertobat, kan begitu, untuk bertobat, tidak mengulangi untuk melakukan mengajarkan hal-hal yang di luar kaidah-kaidah Islam dan sebagainya. Loh, berarti dari situ Syekh bersama dengan Al-Zaitunnya mengakui bahwa adanya ajaran-ajaran yang sesat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pengakuan dari Pak Panji Gumilang ini tentunya banyak mengejutkan orang, karena Pak Panji Gumilang sendiri sudah mengakui kalau dia ini presiden dari NII. Kemudian Pak Panji Gumilang juga sudah mengakui kalau dia ini menyimpang, sesat, dan keluar dari syariat Islam. Tapi kenapa Pablo Benua ini malah ngamuk? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Sementara kita ketahui bahwa pada saat melakukan perdamaian dengan 3 pelapor yang mencabut laporan tersebut, jelas di sana kuasa hukum daripada Syekh itu menyebut bahwa adanya perdamaian itu ada ikrar untuk bertobat, kan begitu, untuk bertobat, tidak mengulangi untuk melakukan mengajarkan hal-hal yang di luar kaidah-kaidah Islam dan sebagainya. Loh, berarti dari situ Syekh bersama dengan Al-Zaitunnya mengakui bahwa adanya ajaran-ajaran yang sesat di situ. 2 hari setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kami melihat ada keanehan di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Cara mereka melaksanakan sholat Idul Fitri itu berbeda. Kenapa? Karena wanita berada di saf terdepan, saf sholatnya renggang, kemudian memperbolehkan orang Kristen melakukan kebaktian di dalam masjid. Akhirnya, 5 channel Muslim kami sepakat untuk menanggapi Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, meskipun channel kami itu harus dipertaruhkan. Sebulan kemudian baru ada tanggapan dari pihak televisi, tanggapan ada dari MUI, Kementerian Agama. 5 channel Muslim yang menanggapi Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, akhirnya 2 terhapus channel ini. Saya bilang sama teman saya tidak masalah. Channel itu masih bisa kita bangun kembali. Tapi kalau Pesantren Al-Zaitun ini kita biarkan terus sesat, maka semakin banyak orang Muslim itu sesat, mencampur adukan antara agama Islam dengan agama Kristen. Tapi di sini Pak Panji Gumilang itu kan sudah mengakui kalau dia ini sesat, menyimpang, keluar dari syariat Islam. Bahkan dia itu mengakui kalau dia ini presiden dari negara Islam Indonesia. Tapi kenapa Pablo Benua ini tidak bisa menerima hal itu? Apakah Pablo Benua ini misionarisnya Kristen, pura-pura menjadi seorang mualaf? Karena ketika memperingati satu surah di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Pablo ini mengatakan, kalau rekening Al-Zaitun ini dibekukan jangan khawatir, saya siap mendanai Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Ya, tapi ketika Pak Panji Gumilang mengakui kalau dia ini sesat, mengikrarkan pertobatan, Pablo Benua ini kok tidak bisa menerima. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan. Lalu selama ini berarti masyarakat yang datang ke sana itu dibohongi dong dengan apa yang disampaikan oleh Syekh, dengan klarifikasinya, dengan apa yang kita lihat, kan begitu. Apakah itu sebenarnya? Tentu tidak kan, karena kan saya sudah datang ke sana, saya melihat bahwa Al-Zaitun itu masih normal. Malah sampai detik ini saya masih setuju dengan apa yang diutarakan Syekh sejak awal begitu. Tapi kalau tiba-tiba ada perubahan, menurut gua itu adalah perbuatan yang inkonsistensi terhadap apa yang dia sampaikan sejak awal begitu. Maka pra peradilan menurut gua akan sia-sia saja, hanya menghabis-habiskan waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Pablo ini katanya sudah ngecek seluruh Pondok Pesantren Al-Zaitun dan klarifikasi dengan Pak Panji Gumilang. Ya, kita memang melihat itu. Pablo ini datang ke Pondok Pesantren Al-Zaitun, ada beberapa kali Pak Panji Gumilang ini memberikan klarifikasi. Tapi buktinya itu ada di depan mata kita. Pertama, memperbolehkan orang Kristen melakukan kebaktian di dalam masjid. Padahal surat Al-Kafirun itu turun karena ini. Ada orang Yahudi datang ke dalam masjid dan meminta kepada Rasulullah agar diizinkan beribadah di dalam masjid. Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Sebaik saf perempuan itu berada di belakang, sebaiknya saf laki-laki itu berada di depan. Rasulullah SAW selalu mengatakan rapatkan saf, rapatkan saf. Tapi di sini dibantah oleh Panji Gumilang. Tentunya di sini Panji Gumilang kan tidak percaya dengan surat Al-Kafirun. Kalau dia tidak percaya dengan surat Al-Kafirun, dia tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia keluar dari syariat Islam.
Karena Panji Gumilang juga menyuruh santrinya memelihara babi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Bukan diucapkan oleh orang lain, tapi diucapkan oleh Panji Gumilang sendiri. Kita lanjutkan. Hanya membuat para kuasa hukum tidak fokus dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh Syekh di peradilan nanti, begitu. Jadi menurut gua fokus fight aja di pengadilan, kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya. Kenapa harus kita lakukan peradilan dengan cara menggugat prosedur hukum kan begitu. Kalau menurut gua nggak, itulah justru gua pengen yuk kita edukasi masyarakat, kita ciptakan toleransi tadi itu benar-benar toleransi yang sesungguhnya kita uji di peradilan agar agar benar-benar materi pokok perkara tersebut diketahui oleh masyarakat sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan sejak awal. Itu sih sebenarnya poin yang gua sejak awal pengen tahu gitu. Tentu kita masih ingat dengan apa yang diucapkan oleh Pablo barusan. Pablo ini mengatakan kita kuras tenaga, kita kuras pikiran, kita habiskan uang untuk membantu Al Zaitun ini. Ternyata syekhnya mengakui kalau dia itu sesat. Pablo ini sangat kecewa dengan Panji Gumilang. Jadi Pablo ini berpikir sesat ini harus diteruskan. Saya akan mendanai Al Zaitun ini. Dan kita namakan ini membentuk toleransi yang sempurna, membentuk toleransi yang sehat. Jadi akhirnya Pablo ini ditinggalkan oleh Panji Gumilang setelah Pablo ini memberikan bantuan kepada Panji Gumilang. Jadi orang munafik bergaul dengan orang munafik itu saling menipu. Jadi seolah-olah di pikiran Pablo ini semua orang itu bodoh. Kita mengatakan orang bodoh, apakah kita sudah cerdas? Apakah kita sudah pintar? Apakah kita bisa menguasai semua jurusan? IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, semuanya bisa kita kuasai? Tentu tidak. Jangan pernah mengatakan orang bodoh kalau kita tidak bisa menguasai semua bidang. Jadi bagi Pablo ini, yang memviralkan Pondok Pesantren Al Zaitun ini orang-orang bodoh. Karena tujuan Panji Gumilang itu katanya baik. Jadi orang-orang seperti Pablo ini yang munafik. Ini nggak ada bedanya dengan Saifuddin Ibrahim. Jadi Pablo ini menunggu kehancuran kita di negara ini. Kemudian mereka itu menaikkan negara Islam Indonesia. Maka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan turun. Maka naiklah negara Islam Indonesia. Maka akan hancur negara kita ini. Kalau kita tidak paham dengan agama Islam, jangan dipaham-pahamkan. Itu akan membawa penyesatan seperti Pablo ini. Dia tidak paham dengan agama Islam meskipun dia seorang mualaf. Dia tidak paham dengan agama Islam, tapi katanya dia sudah menyisir seluruh pondok pesantren Al Zaitun itu, sudah mengecek bidang studinya bahwa tidak ada kesesatan diajarkan di pondok pesantren Al Zaitun ini. Kalau bodoh dipelihara tetap akan bodoh. Ingat pesan saya, orang munafik kalau berteman dengan orang munafik itu saling menipu. Akhirnya saling meninggalkan karena pertemanan orang munafik itu tidak akan pernah kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.